Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di ruang pohon kuno, Cukuang Seng duduk dengan tenang di tanah ungu, dan gumpalan cahaya perak yang kaya mengikuti nafasnya dan mengalir ke tubuhnya. Setelah sekian lama, matanya yang tertutup perlahan terbuka, dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Memang terlalu sulit untuk meningkatkan kultivasi di ranah Zotian. Bahkan dengan bantuan ruang pohon kuno, akan sulit baginya untuk mencapai terobosan dalam waktu singkat. Karena dalam keadaan normal dibutuhkan setidaknya 10 tahun atau bahkan puluhan tahun bagi seseorang praktisi ranah Zotian untuk naik dari tingkat pertama. Oleh karena itu, kekuatan ruang pohon kuno yang puluhan kali lebih besar dari kekuatan dunia luar tidak dapat mempersingkat proses terobosan yang panjang ini menjadi beberapa hari. Sepertinya, seiringnya dengan peningkatan tingkat kultivasi saya, efek ruang pohon kuno secara bertahap menyusut. Cukuang Seng berdiri saat bergumam. Jika ini masalahnya, dia akan memerlukan metode yang lebih biasa di masa depan untuk memperkuat konsentrasi kekuatan spasial di ruang pohon kuno. Memikirkan hal ini, matanya tiba-tiba berkedip, dan dia mengarahkan pandangannya ke ujung ruangan, di mana terdapat kabut ungu yang membuatnya tidak mungkin untuk menembus lebih dalam. Mungkinkah ada misteri di balik ini? Cukuang Seng berjalan mendekat, sedikit demi sedikit dengan ekspresi aneh di wajahnya. Saat jarak semakin dekat, sepertinya ada penghalang tak terlihat yang perlahan mulai terbentuk, menyebabkan langkahnya menjadi semakin lambat. Cobalah. Cukuang Seng membelai penghalang tak kasat mata di depannya dengan telapak tangannya, dan ekspresi tekad muncul di matanya. Dengan keputusan yang diambil, dia tidak ragu-ragu. Cahaya di telapak tangannya berkumpul dan berubah menjadi pedang es raksasa. Cukuang Seng menebas dengan pedangnya saat udara dingin mengamuk. Dia menebas dengan keras ke arah penghalang tak terlihat. Keduanya bertabrakan dan kekuatan kejut balik yang tak terhindat menghantamnya, membuat tubuhnya terbalik. Cukuang Seng bangkit, menepuk-nepuk debu di tubuhnya, dan melihat ke depan dengan sudut mulut bergerak-gerak. Benda sialan ini terlalu keras. Dengan pukulan yang dia alami oleh ranah Zotiannya, tidak menyebabkan kerusakan apapun. Dengan pertahanan seperti ini, setidaknya diperlukan kekuatan ranah yang kuat untuk membukanya. Cukuang Seng menggelengkan kepalanya. Sekarang, dia terlalu jauh dari ranah Yin Yang. Bahkan jika dia tinggal di sini dan berlatih lebih keras, akan memakan waktu 7 atau 8 tahun, atau bahkan lebih lama untuk menyelesaikan terobosannya. Sepertinya aku harus pergi ke pulau kematian itu. Dia mengepalkan tangannya saat berkata, belum lagi seni bela diri Huan Huang. Meskipun untuk terobosan dalam kultivasi, dia masih harus pergi ke gua yang diturunkan dari zaman kuno untuk mencari peluang. Pergi dulu. Cukuang Seng menentakkan keinginan di dalam hatinya dan berjalan keluar dari ruang pohon kuno. Saudari Bitong, apakah Anda memperoleh sesuatu dari informasi yang saya bisa minta untuk Anda cari informasinya? Cukuang Seng berjalan langsung ke tempat Bitong berada. Pada istirahat pelatihan sebelumnya, demi kehati-hatian, dia meminta Bitong keluar dan menanyakan beberapa informasi. Mendengar ini, Bitong mengangguk dan berkata, dalam keadaan tertentu, sulit untuk mengetahui dengan jelas berdasarkan kemampuan saya. Tapi satu hal yang pasti, tindakan Gunung Wuseng selanjutnya terkait dengan pulau kematian. Cukuang Seng tampak berpikir keras. Sepertinya Leo Hoshi tidak berbohong padanya.
Gua yang diwariskan dari zaman kuno itu benar-benar ada. Apakah ada berita tentang Sekte Qianli dan Pavilion Tianqi? Bitong memilah pikirannya saat berkata, kedua sekte ini juga bergerak, dan mereka tampaknya memiliki tujuan yang sama dengan Gunung Wuseng. Setelah mendengar ini, Cukuaseng tiba-tiba terkejut cukup dalam. Kamu harus hati-hati. Dikatakan bahwa para pemimpin Sekte Qianli dan Pavilion Tianqi lebih senior daripada penguasa Gunung Wuseng. Mereka adalah orang-orang kuat dari generasi tua di daratan selatan. Di depan mereka, penguasa Gunung Wuseng adalah bintang yang sedang naik daun, kata Bitong dengan suara rendah. Cukuangseng mengangguk. Ekspresinya juga menjadi sangat serius. Tampaknya perjalanan ke Pulau Kematian kali ini tidak akan damai. Apakah ada pergerakan di Gunung Wuseng? Ia tiba-tiba memikirkan sesuatu, lalu mengangkat kepalanya. Sekarang wakil master Gunung Wuseng dan Liu Hozi ada di tangannya. Masuk akal jika Gunung Wuseng akan mengganggunya selama ini. Saya juga sangat terkejut tentang hal ini. Gunung Wuseng tidak mengirim orang kuat untuk datang ke suku Biyun untuk meminta orang. Mendengar ini, ekspresi Cukuangseng sedikit melintas. Tampaknya Pulau Kematian sangat penting bagi Gunung Wuseng. Jadi mereka tidak dapat menyisihkan energi ekstra untuk mengganggunya. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Bitong pelan. Mendengar ini, Cukuangseng tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan lugas, aku akan pergi ke Pulau Kematian. Bitong mengerutkan bibirnya dan berkata dengan lembut, kamu harus hati-hati. Aku akan melakukannya. Kali ini 3 kekuatan besar berkumpul, dan bahaya dari Pulau Kematian itu sendiri membuatnya tidak mungkin untuk cerobos sama sekali. Ini adalah peta Pulau Kematian, mungkin akan berguna bagimu. Bitong mengeluarkan tablet giok dari tubuhnya. Cukuangseng mengulurkan tangan untuk mengambil token giok itu, dan berkata sambil tersenyum, terima kasih saudari Bitong. Bitong mengatupkan bibirnya dan tersenyum. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, saya mendengar kamu berkata sebelumnya bahwa kamu ingin mencari seorang wanita. Apakah kamu punya berita? Cukuangseng tampak terkejut saat bertanya. Mendengar ini, Bitong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya kabar, tetapi jika Anda ingin menemukan seseorang, pergilah ke kota Tianhu dan tanyakan di sana. Anda mungkin dapat mengetahui sesuatu. Disitulah benua Tianhu di bawah kaki kita berada, tempat yang paling makmur. Cukuangseng mengangguk. Tentu saja, dia tidak pernah mendengar tentang benua Tianhu. Itu adalah benua berukuran sedang di tanah terlantar, dan daratan selatan hanyalah salah satu sudutnya. Dia sangat penting bagimu. Bitong mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan lembut. Cukuangseng hanya tersenyum saat berkata, saya pasti menemukannya. Setelah mendengar ini, ekspresi Bitong langsung menjadi gelap. Lalu dia memaksakan senyum saat berkata, saya harap Anda dapat menemukan sesegera mungkin. Cukuangseng tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Turbulensi luar angkasa itu membawa VR ke tempat yang tidak diketahui. Jika berada di benua lain atau tempat kematian, itu akan merepotkan. Selanjutnya, keduanya mengobrol sebentar lagi sebelum kembali ke kamar masing-masing. Cukuangseng duduk bersila di tempat tidur. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar pintu dengan ekspresi khawatir. Tampaknya setelah perjalanan Pulau Kematian ini, dia harus pergi ke kota Tianhu untuk mencari tahu tentang VR. Saya harap dia baik-baik saja. Cukuangseng menghela nafas dan menekan kekhawatiran di hatinya. Sekarang tidak perlu mempertimbangkan perjalanan ke Pulau Kematian. Jika tidak, meskipun dia ingin pergi, Gunung Wuseng tidak akan melepaskannya dengan mudah. Sekte Qianli, Pavilion Tianqi, dan Gunung Wuseng.
Cukuang Seng tampak serius. Ketiga pemimpin kuat ini semuanya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Begitu dia memikirkan hal ini, dia membuka telapak tangannya. Dan cahaya perak mekar, berubah menjadi tarate perak. Mungkin benda ini bisa membantuku. 3 hari kemudian, Saudari Bitong, senior, selamat tinggal. Cukuang Seng menangkupkan tangannya dan tersenyum, lalu berbalik dan terbang menuju langit tanpa ragu-ragu. Di tembok kota, Bitong menatap Cukuang Seng menghilang. Wajah cantiknya langsung berubah. Saudari Bitong, ayo pergi. Yor berlari mendekat sambil memegang lengan Bitong dan menggoyangkannya. Mendengar ini, Bitong kembali sadar. Dia melirik ke tembok kota yang kosong, tidak bisa menahan nafas, dan berbalik untuk pergi. Di atas langit, aliran cahaya melintas dengan cepat, dan dalam sekejap mata, aliran itu menghilang ke langit yang jauh. Itu akan segera sampai. Cukuang Seng mengulurkan tangan dan mengeluarkan tablet giok, lalu menuangkan kekuatan ke dalamnya. Tablet itu segera bersinar, dan menembakkan sinar cahaya terjalin menjadi peta di udara. Masih ada 1 hari perjalanan. Ia mengulurkan tangan dan menunjuk ke tengah peta, di mana terdapat laut pendalaman yang sangat luas. Saya ingin tahu apakah orang-orang dari 3 kekuatan besar telah tiba di sana. Memikirkan hal ini, dia segera meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, dan menembak kejauhan dengan cepat. Jika Anda telah datang terlambat, belum lagi Seni Huan Huang, bahkan guanya pun telah tersapu. 1 hari kemudian, sosok Cukuang Seng sedang bergegas ke depan, tiba-tiba berhenti pada saat ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, ekspresinya langsung terkejut. Melihat sekeliling, ini adalah lautan tak berujung, dengan angin kencang yang terus menderu-deru dan menimbulkan gelombang besar. Tapi bukan semua ini yang dia pedulikan. Tatapannya tertuju ke dalam lautan, di mana dia tampak melihat cahaya hitam pekat berkedip-kedip, dan aura samar tajam melewatinya saat angin kencang bertiup. Apakah itu Gang Feng? Wajah Cukuang Seng menjadi serius. Meskipun mereka berjauhan, dia bisa merasakan udara yang sangat tajam dan dingin dari sana. Dia menginjakkan telapak kakinya dan lalu bergegas keluar, menuju kedalaman lautan pedalaman. Saat jarak semakin dekat, dia samar-samar merasakan beberapa aura kuat yang luar biasa datang dari segala arah. Mereka adalah orang-orang dari 3 kekuatan utama. Otot Cukuang Seng menegang. Dia mengerahkan kekuatan di tubuhnya untuk mengambil posisi bertahan. Saat dia berjalan dengan sangat hati-hati, angin kencang yang dapat membelah emas dan batu sudah sangat dekat dengannya. Wajah Cukuang Seng menjadi sangat serius. Begitu dia berpikir, kekuatan mentalnya yang kuat meraung dan berubah menjadi penghalang tak terlihat untuk melindunginya. Ayo pergi. Pandangan yang tajam muncul dari matanya, dan dia langsung berlari menuju angin kencang. Angin kencang menghantam penghalang mental, menyebabkan riak yang cepat. Udara dingin yang menembus tubuh membuat Cukuang Seng menggigil. Dia mendongak dan melihat kegelapan di depannya. Dengan angin menderu di mana-mana, membuatnya merasa sangat tertekan. Saat dia sedang tegak, air di bawah tiba-tiba melonjak dengan hebat, dan bayangan hitam besar muncul darinya dan bergegas ke arahnya. Bayangan hitam itu membuka mulutnya yang besar, memperlihatkan gigi putihnya yang tebal, dan sepasang mata merah tertutup angin hitam, seperti mata iblis yang ganas. Keluar, Cukuang Seng meninju, dan cahaya kaca berkeluar menghantam bayangan hitam dengan keras. Bayangan hitam itu segera menjerit, dan tubuh besarnya jatuh ke langit. Cukuang Seng melihat sekeliling dan menjadi sangat waspada. Tampaknya tidak hanya angin kencang di sini, tetapi juga berbagai makhluk spiritual ganas yang tersembunyi di air laut.
Air laut bergejolak lagi, menimbulkan gelombang besar setinggi ratusan kaki, dan dua bayangan binatang gelap bergegas ke arahnya untuk menggigitnya. Cukuang Seng meninju 2 kali berturut-turut, dan energi ganasnya menyapu, meledakkan 2 makhluk spiritual itu menjadi potongan daging di seluruh langit. Sebelum dia bisa bernapas lega, tiba-tiba terdengar hembusan angin kencang di tengah angin gelap di sekitarnya. Wajah Cukuang Seng menjadi dingin. Dia mengepalkan telapak tangannya, dan pedang raksasa es itu melesat. Bekukan, teriaknya dingin terdengar, dan dia menusuk dengan pedangnya. Arus dingin sebiru es berpusat padanya, dan mengamuk dengan ganas di sekelilingnya. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir ke arah mereka berubah menjadi patung es pada saat mereka bersentuhan dengan semburan es, lalu jatuh ke air laut di bawah. Kelelawar, mata Cukuang Seng berbinar. Sosok hitam tak dikenal ini ternyata adalah binatang buas yang tampak seperti kelelawar. Orang-orang ini sebenarnya bisa mengabaikan penghalang Ganfeng dan melancarkan serangan bunuh diri terhadapku. Karena semakin banyak kelelawar yang terbunuh, dia terkejut saat mengetahui bahwa angin kencang di sini tidak menimbulkan ancaman bagi kelelawar tersebut. Sepertinya ada semacam kekuatan aneh di tubuh kelelawar ini, yang dapat dengan mudah menghalangi kekuatan angin. Bagus, dengan penemuan ini, mata Cukuang Seng berbinar. Dia mengayunkan pedang raksasa di tangannya, dan semburan es menyapu, menjebak ratusan kelelawar di dalam sangkar yang terbuat dari es. Cobalah, saat menatap mata kelelawar hitam ini, dia mengendalikan sangkar es untuk mengelilingi dirinya. Kelelawar hitam yang terperangkap di dalamnya memancarkan cahaya hitam aneh, membentuk penghalang alami yang mengisolasi seluruh Ganfeng. Ini sangat berguna. Cukuang Seng tampak bahagia. Dalam hal ini, dia tidak perlu mengeluarkan kekuatannya untuk melawan Ganfeng. Ayo pergi. Dia mendorong kecepatan hingga ekstrem, langsung menjauhkan diri dari kelompok kelelawar hitam, dan terbang ke kedalaman angin kencang. Sepanjang jalan, ada penghalang alami berumah kelelawar hitam. Dia hampir tanpa hambatan, dan segera mencapai kedalaman Ganfeng. Seharusnya ada pulau kematian di depan. Cukuang Seng mengangkat matanya untuk melihat sebuah pulau besar yang menjulang muncul di hadapannya. Aku akhirnya meninggalkan tempat sialan ini. Dia bergegas pergi, dan setelah 10 menit, dia benar-benar berada di luar jangkauan Ganfeng. Pemandangan di depannya jelas-jelas seketika. Dia meninggalkan ruang lingkup Ganfeng. Ini pulau kematian. Cukuang Seng tampak tercengang. Pulau di depan kita dipagari pepohonan hijau dan penuh vitalitas. Di mana kata kematian bisa disebutkan? Saat dia tercengang, tiba-tiba terdengar suara angin tertiup dari 3 arah. Dan kemudian lusinan pria dan wanita dengan pakaian berbeda muncul di tepi pulau kematian. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke pulau kematian. Tidak butuh waktu lama sebelum dia ditemukan sebagai seorang musafir. Ekspresi Cukuang Seng menegang, dan matanya menyapu banyak pria kuat, dan segera berhenti pada sosok baju kuning. Orang itu seharusnya adalah penguasa Gunung Wuseng. Ketika dia memperhatikan pria berbaju kuning, pria berbaju kuning itu juga menyadarinya, dan segera melemparkan pandangan ke arahnya. Kamu adalah pria dari suku Biyun itu, kata Wuseng dengan tenang, tanpa ada gejolak dalam suaranya. Namun, beberapa orang yang berpikiran tajam merasakan niat membunuh yang kuat darinya. Terima kasih.